Oke cuy, balik lagi sama gua Gani di video kali ini. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, kita akan ngerakit APU lagi teman-teman. Ryzen 5 3400G. Oke, gue juga nggak tahu sampai kapan gue ngerakit APU. Terus coy, udah 2-3 bulan terakhir gue rakitannya APU. Terus kalau nggak Ryzen 3, Ryzen 5. Itu aja terus. Tapi ya mau gimana lagi dengan kondisi yang kayak gini gitu loh, ketika harga lagi tinggi ataupun stabil di harga tinggi, ya mau gimana lagi, rata-rata orang yang rakit ya maunya APU. Oke, sebenarnya gue ada 3 hal yang pengen gue sampein ke kalian, tapi nanti aja deh ya, abis gue jabarin komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan ini. Oke, mari kita jabarkan komponen-komponennya. Untuk casing di sini pakai GameMax Aero Mini yang 3 fan RGB. Untuk motherboard pakai ASRock B450M HDV. Prosesornya pakai Ryzen 5 3400G. RAM-nya pakai tim Vulkan Z 2x8GB. Coolernya pakai Aigo Dark Flash Dark Void. Storage yang pertama ada SSD NVMe dari Adata SX6000 Lite 128GB. Storage yang keduanya ada hard disk dari WD Blue 1 Tera. Power supply pakai FSP HV Pro 550W. Dan ada tambahan 3 fan RGB dari Power Up. Dan untuk harga total dari rakitan ini adalah segini. Ya, nggak jauh beda sih sama kayak yang 2 video sebelumnya. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, gue mau ngomong yang tadi ya, ada 3 hal yang pengen gue sampein ke kalian. Yang pertama itu soal gema. BTW makasih sebelumnya banyak yang ngingetin, Bang suaranya gema-gema. Akhirnya gue beli peredam gitu ya. Ya setidaknya nggak gema-gema amat, tapi mungkin ini gue sih ngerasanya masih ada gema. Jadi ya mungkin next gue akan tambahin peredam kayak gini lebih banyak, tapi di area belakang kamera gitu. Ini soalnya baru gua taruh di bagian kiri kanan aja, jadi mungkin kurang kali ya. Itu soal yang pertama ya. Yang kedua itu soal miring teman-teman. Jadi mungkin di 2 rakitan sebelumnya lu ngelihat video gue itu miring. Jadi ceritanya gini teman-teman, gua ini sebenarnya adalah user yang pakai kacamata. Mata gua yang kanan minus, yang kiri silinder. Tapi gue pakai kacamata itu ketika gue SMA kelas 12 apa awal masuk kuliah ya. Pokoknya gue pakai kacamata itu ketika kuliah aja. Karena gue duduk di tengah atau di belakang. Dan gue ngeliat papan tulis tuh kayak buram, makanya gue pakai kacamata. Tapi setelah gue lulus, karena lingkungan kerja gue nggak jauh-jauh dari komputer gitu loh, ngelihatnya dekat, tanpa kacamata juga gue bisa lihat. Ya udah, gue lepas kacamata lah. Jadi kalau misalkan lu ngelihat di video 2 rakitan sebelumnya miring, ya gue mohon maaf aja ya. Maklumin aja orang silinder. Tapi gue berusaha untuk bikin lurus gitu loh. Kayak di video yang kemarin itu yang TV box, itu gue ngelihatnya sih udah lumayan lurus ya. Nggak tahu kalian ngelihatnya gimana. Dan di video ini gue juga sudah berusaha untuk tidak miring, mudah-mudahan nggak miring ya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, gue juga dapat pertanyaan, Bang, lu tuh ngerekomendasiin komponen lain nggak sih kalau misalkan ada yang mesen, atau langsung jeblak, langsung ini? Jawabannya ya, gue rekomendasiin teman-teman. Jadi kayak model rakitan ini aja, si owner punya uang sekian, dia ngirim screenshot ke gue. Rata-rata yang rakit gue itu pada ngirim screenshot. Kenapa? Jadi kayak, Bang gue pengen kayak di video ini, Bang gue kayak di video ini. Makanya rata-rata komponennya mirip-mirip karena permintaannya gitu. Nah untuk yang ini itu sama kayak yang di 2 episode sebelumnya, yang 7,5. Ini 76 apa 77 sih, gue lupa. Pesan dari ownernya, ya gue pengen yang kayak gini dong Bang, tapi casingnya diganti. Gue pengen casingnya di depan ada 3 fan RGB gitu loh. Oh kata gue ya bisa, cuman harganya nanti akan naik. Jadi gue ngikutin si pelanggannya lagi. Terus juga gue bilang kayak misalkan, Mas kalau misalkan merek RAM atau merek cooler atau barang yang nggak ada, mau nggak diganti yang lain gitu. Kayak misalkan nih cooler, gue tadinya kan mau pakai
SS Mini FS karena yang kemarin kan sama tuh ya, jadi mau gue samain. Tapi ternyata habis adanya yang Dark Void ini. Terus gue bilang ke ownernya, mau nggak diganti? Oh iya mau mas, nggak apa-apa. Oke, itu yang soal rakitan ini. BTW sebelum gue ngejelasin ini, gua sendiri tuh ngasih tahu ke si ownernya, mas, alternatif dari rakitan APU bisa kayak Intel 10105F sama H510 sama 1030 atau Ryzen 3 3100 itu bisa, kata gua. Tapi ketika ownernya bilang, enggak mas, saya tetap mau Ryzen 5 3400G, ganti aja casingnya, ya gua bisa apa? Jadi ketika lu ngelihat gua ngerakit, itu adalah keputusan dari pembeli, keputusan dari si ownernya, bukan dari saya. Oke. Jadi gua emang ngasih opsi, gue juga cerita kayak, mas, kok bisa harga naik? Kadang kan pembeli suka nanya gitu, gue jelasin dulu. Sekarang harga lagi naik, ada dua opsi. Kalau di Intel dapatnya begini, di AMD dapatnya ini. Atau kalau mau ada rencana upgrade bisa pakai APU. Cuman power supply-nya bagusin, motherboard-nya bagusin gitu. Kayak diskusi dulu lah. Gue nggak mungkin dong ketika pembeli bilang, mas, gue punya uang sini, pokoknya rakitin jeger. Nggak langsung gitu. Jadi ada diskusi dulu gitu. Ya pokoknya ada diskusi, ada saran-saran komponen, nggak langsung jadi. Jadi diskusinya tuh nggak sehari 2 hari gitu loh. Kayak ada beberapa hari gitu sampai akhirnya klop. Oke, di sini ya udah. Dan yang lu lihat dari kemarin juga itu prosesnya sama. Jadi hasil rakitan gue atau proses rakitan ya itu pembeli yang mutusin, jadi bukan gue gitu loh. Jadi jangan bilang, bang kok Ryzen terus. Ya emang ownernya maunya gitu. Bang lu nggak saranin komponen lain apa pakai VGA 1030 gitu? Udah, tapi maunya itu, gimana lagi? Oke deh, daripada gua lama-lama lagi ngomong, langsung aja kita rakit PC-nya. Kita rakit ke motherboard dulu maksudnya. Oke, teman-teman, ini komponen udah ada di sini. Sekarang gue bikin dari atas lagi. Cuma gimana ya teman-teman? Ada plus minusnya kalau misalkan gue ngerakit dari atas kayak gini. Plusnya, lu akan ngelihat rakitan lebih nyaman. Tapi minusnya, ini akan goyang-goyangnya bakal kerasa karena ya kayak goyang-goyangnya kerasa gitu loh. Oke. Gua kepinggirin dulu aja kali ya. Cari ini, masuk lagi. Oke, tutup dulu. Jadi ada plus minusnya. Kalau rakit di bawah, enaknya ya diem. Cuman mungkin kalian ngelihatnya bakal kurang nyaman gitu loh. Oke. Sumpah ya, ini gue depan rumah, gue kaget gara-gara banyak banget anak kecil, anjir. Gue baru tahu di sini banyak anak kecil. Dan mereka lagi main sepeda, padahal jalannya itu kayak model berapa meter doang apa? Mereka mondar-mandir doang gitu. Bermain dengan riang gembira gitu mereka. Jadi sorry ya kalau misalkan berisik. Kedengeran gak sih sama kalian? Kalau sama gue kedengeran, mereka lari dari tadi. Kayak gue harus take video aja sampai mereka adem anyep dulu gitu loh. Malah mereka tadi sempat ngegosip gitu, apa? Tahu nggak yang di dalam rumah ini dia punya Hot Wheels tahu sama action figure gitu. Ah, masa kamu bohong? Gue ngintip dari jendela kan ya. Tadinya gue mau keluar, mau gue kayak, hayo ngapain gitu. Tapi kasihan gitu. Jadi gue ketawa-ketawa aja gitu di jendela. Oke, sekarang kita masang SSD. Lu denger gak? Mereka teriak-teriakan. Tapi ada yang ngasuhnya juga, napa? Yang kasihan tuh yang ngasuhnya. Yang ngasuhnya ikutan lari-lari juga. Apa sih, kayak babysitter gitu. Kayak anak umur berapa ya di sini ya? TK apa bukan ya? TK apa SD gitu. Ya mirip-mirip gitu lah. Tuh.
Biasanya cuma suara kucing doang, sekarang ditambah suara bocil. Tapi bagusnya mereka di sini masih main sama temen-temen gitu coy. Masih punya circle sama temen-temennya lah. Nggak main HP melulu. Oke. Ini dia coolernya. Sebenarnya dari dulu gue udah pengen pakai ini sih. Pengen nyobain gitu. Oke. Coolernya simple. Tapi sayang posisi ininya nggak bisa gue pindahin gitu. Atau gimana, gue belum mau bongkar-bongkar lah pokoknya. Gue biarin default aja dulu. Ini dia pastanya. Sudah dikasih. Ucrit. Nah, segitu cukup lah ya. Nah, karena ini AMD jadi tinggal nemplok aja gitu. Oke, ini dilepas dulu plastik keramat. Ini jangan kebalik nih gue. Kebalik amsyong ntar. Susah nggak ya? Harusnya sih nggak susah. Wah, main susah nih coy. Oke deh, tunggu kelar dulu deh ya. Oke, ini dia udah kepasang. Jadi rada nyangkut gitu, tangan gue sampai codet. Codet, bahasa apaan tuh codet? Oke, ini kesiniin aja kali ya. Nah, nggak usah gue kabel tis lah. Oke, sekarang memori. Yang terakhirnya memori. Supaya gara-gara TikTok di kepala gue sekarang cuma jangan iri, jangan iri. Cuma itu lagunya muter bet kepala gue. Jangan iri dengki, jangan iri. iri dengki. Ya Allah. Lagunya bagus sih. Mengajarkan kita untuk tidak iri dan dengki. BTW tadi gue masang ini rada mentok sedikit ya, tapi untungnya bisa. Oke. Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD udah kepasang. Sekarang seperti biasa gue mau tes nyala dulu, oke? Oke, ini dia kita udah siap mau testing. Di sini power supply udah gue colok ya, 24 pin, 4 pin. Terus juga gue sekalian mau ngetes casing baik power dan juga USB-nya. Udah gue colokin juga USB 3, USB 2 sama front panel, tapi gue colokin yang power doang yang paling penting. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita tes nyala. Oke, sip. Sudah muter. Sekarang tinggal tunggu tampil ke layar aja. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke BIOS-nya. Di sini udah kebaca ya. Mobo B450, prosesor Ryzen 5 3400G, RAM-nya 16GB 2x8 2666. Di bagian booting juga SSD NVMe ADATA sudah kebaca. Oke, abis ini gue mau install Windows dulu, dan seperti biasa gue nggak akan tunjukin kalau gue udah selesai install Windows. Mari kita pasang power supply-nya. Oke, gue install Windows dulu. Urusan motherboard udah kelar, install Windows udah kelar. Sekarang gue mau masukin power supply ke dalam casing. Tapi gue mau sedikit cerita. Jadi kemarin gue dapet DM kayak gini. Assalamualaikum Bang Gani, mau nanya. Saya kurang lebih ngikutin bla 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 bla, pokoknya gitu. Di Mobo cuma ada 24 pin sama 14 pin. Sedangkan di power supply kabelnya cuma ada 24 pin sama 6+2 pin. Nah, dia bingung. Jadi kasus ini adalah tentang nyolok
8 pin yang di motherboard. Jadi kalau misalkan di power supply adanya 8 pin tapi nggak ada 4 pin, itu kalian harus nyari yang 4 plus 4, bukan 6 plus 2. Dan kasusnya si yang ini tuh dia udah nyolokin 6 plus 2 dan ya kagak bakal nyala PC-nya. Oke, jadi gini teman-teman. Ada 3 di sini ya, yang jumlahnya 8 pin. Pertama, di power supply itu ada 6 plus 2. Nih, 6 plus 2. Ini bukan buat motherboard. Ini buat VGA. Oke? Buat graphic card. Jadi sampai botak pun lu colokin ke motherboard, PC lu kagak bakal nyala. Nah, terus di bagian 8 pin selanjutnya biasanya cuma 2 gini, antara 6 plus 2 dan 4 plus 4. Nah, 4 plus 4 inilah yang dicolokin ke motherboard. Terus nyoloknya yang mana nih? Ada 2. Lihat sisi ininya. Ini ada yang lengkung semua, ada yang kayak setengah gunung, ada yang ada kotaknya. Nah, tinggal ngikutin sama motherboard. Biasanya kalau nggak 4 plus 4, dia nempel sama langsung 8 pin kayak gini. Ini lu tinggal ikutin motherboardnya aja. Kalau butuhnya 4 pin, ya udah pakai yang model begini nih. Tapi kalau butuhnya 8 pin, cari yang cocok antara ini atau ini. Kembali ngikutin aja ke bentukannya kotak, ada setengah kotak ujungnya lingkaran gitu gini. No, kayak gunung gitu. Ada yang kotak, ada yang kayak gunung. Tinggal ikutin kamobonya. Dan bahkan ada juga mobo yang kayak BB berapa ya? B550 atau kalau nggak salah B550 deh. Dia butuh 8 plus 4. Itu colokin dua-duanya ya. Jadi kalau misalkan di bagian mobo ada 8 pin, terus sebelahnya ada 4 pin, ya colok dua-duanya gitu. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Memang jumlahnya sama-sama 8 pin, tapi beda. Ini 6 plus 2, ini langsung 8 semua, ini 4 plus 4. Yang 8 semua sama 4 plus 4 itu untuk motherboard. Kalau 6 plus 2 itu untuk graphic card. Ya, jadi jangan pada salah lagi. Oke. BTW yang kasus yang tadi itu sudah terselesaikan. Akhirnya dia menemukan 4 plus 4-nya dengan kasus kayak gini. Jadi ada juga, gue lupa jelasin, ada juga yang langsung 8 gini nempel, tapi bisa dilepas, ada sekatnya, jadi bisa dibuka. Jadi begini nih nempel gini, itu bisa langsung dicabut gini atau digeser ke atas ke bawah gini. Dia nemunya di yang 8 pin, terus gue suruh lepas, terus pasang, dan akhirnya PC-nya nyala lagi. Oke, ini kita masukin ya, yang ada fan-nya di bawah. Oke, sekarang gua baut dulu, oke? Jangan salah lagi coy, masang PSU. Power supply udah, sekarang gue mau masang I/O shield dulu. Perlu diketahui nih buat teman-teman yang mau ngerakit, apalagi pakai model HDV ya, Mobo Astro HDV kayak B450 atau A320. Di bagian lubang HDMI itu ada beginian ya, kayak ada apa sih besi gitu, ini dikepinggirin dulu aja. Kadang kalau misalkan lu nggak otak-atik, dia suka masuk ke dalam lubang HDMI-nya, jadi HDMI-nya bisa kagak pas gitu, dan paling repotnya lu harus bongkar lagi. Jadi ini ditekukin keluar dulu, ataupun kalau misalkan ada kayak yang ngeganggu lubangnya nih, ini dikeluarin dulu biar pas nanti pasang motherboard posisinya pas gitu. Oke. Dan untuk
masang IO shield itu posisinya pasti pas semua ya, kagak bakal nggak masuk atau longgar. Nah, jadi pas. Ukurannya sudah standar semua. Oke, sekarang gua mau masukin motherboardnya dulu. Habis itu langsung dibaut. Mobo udah masuk, di sini gue juga udah nyolokin 4 pin ya, karena bagian 4 pin sama ngerapihin yang di sininya tuh cukup ripuh, jadi gue duluan aja. Sekarang gue mau masang 3 fan RGB-nya dulu, oke? Baut dulu. Oke, fan-nya udah nih ya, belakang 1, atasnya 2. Sekarang gue balikin dulu. Nah, tadi gue udah ngerapihin yang ini, soalnya bagian ini kan PR banget gitu loh. Gue ngerekam juga susah. Dan ini nanti gue rapihin sekalian kabel manajemen. Gue keluarin dulu. Sekarang gue mau masang harddisknya dulu, oke? Harddisknya udah, dan lumayan PR juga gue masukin kabel-kabelnya, kabel SATA-nya tadi rada lama kan. Oke, sekarang step terakhir gue mau nyolokin dulu semua kabel dan kabel manajemen juga tentunya. Oke, mari kita colok dan rapihkan.
Kabel manajemen udah teman-teman, semua juga udah dicolok, 24 pin, USB 3, USB 2, SATA, front panel, sama apa ini audio. Udah gua colok semua. Dan di bagian belakang juga gua sudah rapihkan sebisa gua lewat sini, jadi ngumpul semua di bawah. Memang di bawah berantakan gak ngapa. Terus ini kabel fan itu rencananya tadi gue pengen lewat sini atau enggak lewat sini, ternyata kalau lewat sini kayak ini ada bolong, nanti kelihatan. Terus kalau lewat sini kagak nyampe karena si kabel moleknya itu cuma 2 biji dan deket gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ini gue harus pasang lurus. Oke, sekarang mari kita tutup casingnya, lalu kita tes nyala PC-nya setelah dirakit. Oke teman-teman, kita udah siap mau nyalain. Ini layar juga udah gua siapin, udah gua colok ya. USB mouse keyboard udah masuk, USB WiFi adapter juga udah masuk karena gua udah install Windows, jadi gue tinggal download di dalamnya. Terus ini kabel HDMI dari layar udah ke motherboard. Karena kita nggak pakai VGA, jadi coloknya ke motherboard. Kalau kalian pakai VGA, jangan colok ke motherboard, kagak bakal nyala. Coloknya ke VGA-nya, karena lumayan banyak dari kemarin yang DM, "Bang, gue udah rakit PC pakai VGA tapi kagak nyala, Bang." Pas gue cek ternyata dia nyoloknya ke Mobo bukan ke VGA. Terus power supply udah gue on, di sini udah gue nyalain juga semua. Dan bismillahirrohmanirrohim, menyala. Oke, PC-nya sudah menyala. Habis ini akan ada preview PC beserta testing PC dan testing gamenya. Oke, selamat menikmati.